ويتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita jadwalkan untuk kita menyelesaikan membaca risalah dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan di antaranya Al-Qawaidul Arba', yang sebenarnya pada Ramadan kemarin kita telah membaca dari syarah Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala. Namun di sini sampai kepada kita sebuah syarah yang bagus insyaallah taala dari salah seorang masyayikh kita, yaitu Syekhuna Turki Al-Abdini hafizahullah taala wafaqah. Syarah yang lebih tertata. Kenapa? Karena memang sengaja ditulis, berbeda dengan syarah yang kemarin kita baca karena merupakan hasil dari tafrigh, hasil dari rekaman kemudian ditranskrip. Oleh karena itulah lebih tertata dan fawaid juga lebih mudah untuk diambil. Insyaallah taala kita baca kembali risalah ini dengan syarah dari Syekhuna Turki hafizahullah taala untuk semakin menambah kekokohan kita dalam memahaminya, juga untuk kita betul-betul menguasai pembahasan tersebut. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Man saya qira. Nah, sebelumnya, secara singkat kita baca muqaddimah dulu. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pensyarah mengatakan, amma ba'du, fahada syarhun muharrarun ala kitabil qawaidil arba' lil imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah wa ghafara lah. Ini adalah syarah muharrar. Yaitu memang syarah yang ditulis dan dipilihkan dari berbagai macam fawaid pada kitab-kitab syarah yang ada. Atas Qawaidul Arba' yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala wa ghafara lah. Katabtuhu qadiman litadrisihi li ba'di tullab fi Daril Hadits di Damaj, yang aku tulis dulu untuk pengajaran pada sebagian tullab di Darul Hadits di Damaj. Wa asmaituhu anadzak, dan dulu aku menamainya Bitajil Murassa' alal Qawaidil Arba'. Ini judul syarah, At-Tajul Murassa', yaitu mahkota yang bertahtakan berlian, mahkota yang memiliki hiasan-hiasan yang sangat indah, sebagai syarah atas Qawaidul Arba'. Wa tala'tuhu miraran lit-ta'dili alaihi wa tuqarraru ala hadhihi surah, nas'alullaha an yanfa'a bihi. Dan aku telah melihatnya berkali-kali untuk mengoreksinya
dan kemudian tetaplah syarah tersebut dalam bentuk seperti ini. Kami memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengannya. Dan demikianlah ikhwan, seseorang menulis untuk tidak terburu-buru, tapi diulang-ulang, dilihat kembali. Nah, dari semenjak pengajaran di Darul Hadith di Damaj, kemudian baru keluar beberapa waktu yang lalu. Waqad istafadtu min katsirin minasy-syuruhi li hadzal kitab, dan aku mengambil faidah dari kebanyakan syarah-syarah untuk kitab ini, karena memang syarah untuk kitab ini sangat banyak. Nah, wa raja'tu limasadiri ba'daha wa naqaltu minhu, dan aku merujuk kepada sumber-sumber dari sebagian syarah dan aku nukilkan darinya. Wa min masadiri ukhra, wa min masadira ukhra, dan dari sumber-sumber yang lain. Wa kam tarakal awwalu lil akhir, dan betapa banyak generasi awal masih meninggalkan perkara-perkara untuk ditutupi oleh generasi yang akhir. Dalam artian apa, ikhwani fillah, ilmu itu tidak ada habisnya. Oleh karena itulah yang rajih dan tidak diingkari oleh mereka-mereka yang betul-betul kokoh dalam ilmunya, bahwasanya cabang atau peluang untuk mengarang dan menulis itu senantiasa terbuka, ikhwan. Karena di sana ada sebagian pendapat, walaupun ini sangat lemah, menyatakan sudah tidak butuh lagi di zaman ini untuk mengarang, tidak butuh lagi pada zaman ini untuk menulis. Kenapa? Karena sudah begitu banyak kitab-kitab ditulis oleh generasi awal. Dan pendapat ini ikhwani fillah sangat lemah dan akan menimbulkan kelemahan bagi para penuntut ilmu dalam membahas. Masih begitu banyak hal-hal yang butuh khidmah, butuh kita untuk mempelajari, menulis. Bahkan kitab-kitab para ulama terdahulu saja masih banyak untuk kita garap. Baik itu tahqiq, baik itu meringkas, baik itu mengambil fawaid dan seterusnya. Wa hawaltu 'adam al-italati illa li fa'idatin latifah, dan aku berusaha untuk tidak terlalu memperpanjang kecuali demi faedah yang sangat bagus yang tersembunyi padanya. Wa takmilatan lazimatan tutammimul maksud, dan untuk menyempurnakan yang memang harus disebutkan faedah yang panjang tersebut untuk bisa sempurna maksud yang diinginkan. Jadi memang syarah ini dibuat dalam bentuk ringkas, karena memang risalahnya juga ringkas. Kalau kita membahas terlalu panjang lebar, akan keluar dari tujuan utama dibuatnya risalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bil basmalah kasairi kutubi ahli ilmi wa kitabatihim wa murasalatihim li umur. Dan ini telah berulang kali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengawali dengan basmalah sebagaimana kitab-kitab ahli ilm, dan kitab-kitab mereka serta surat-surat mereka ditulis diawali dengan basmalah. Hal ini semua li umur, dikarenakan beberapa hal. Al-awwal iktidaan bi kitabillah. Ini jelas, jangan sampai lupa. Diawalinya basmalah dalam penulisan kitab untuk apa? Meneladani kitabullah, mengikuti kitabullah azza wa jalla. Kenapa? Fal basmalatu awwalu ayatin fil Qur'anil Karim. Sebab basmalah adalah ayat yang pertama dalam susunan Al-Qur'anul Karim. Maksudnya apa? Dalam susunan mushaf, bukan ayat pertama yang turun. Paham? Iftataha sahabatul mushaf al-mut'ani biha, yang para sahabat membuka mushaf Utsmani dengan basmalah tersebut, ditulis di paling awalnya. Fa arada Syekh rahimahullahu taala at-tabarruka bismillah azza wa jal fil ibtida. Maka Syekh ingin untuk mendapatkan keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam pembukaan kitab.
Karena apa? Karena memang pada penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala padanya barokah. Sebagaimana telah kita lewati dalam hadis Utsman, pada zikir apa? Yang menunjukkan bahwasanya pada basmalah itu keberkahan yang sangat besar, yang dengannya terangkat kemadaratan yang banyak. Zikir apa? Indak Hudzaifah. Pada zikir pagi dan petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak bermadarat sesuatu pun. Saya ketika dihadapkan pada nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala ini diharapkan keberkahan, yaitu tercapainya kebaikan yang banyak dan terangkatnya keburukan yang banyak. Ini tujuan yang pertama, tabarruk. Kemudian wal isti'anata bihi subhanahu wa ta'ala fima yu'ammiluhu min ilmin yaktubuhu fi hadhihi risalati wa ghairiha. Dan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Mohon pertolongan pada apa? Pada hal-hal yang beliau cita-citakan, yang beliau harapkan, berupa ilmu yang beliau tulis dalam risalah ini dan dalam risalah yang lain. Baik. Ini perkara pertama yang menjadi pendorong dituliskannya basmalah. Baik, yang kedua, Indak Ismail. Baik. Atsani at-ta'assi wal iqtida wal ittiba wal iqtifa. Perhatikan, ta'assi, iqtida, ittiba dan iqtifa ini hampir sama. Baik, semuanya bermakna apa? Mengikuti, meneladani, mencontoh. Baik. Li athari wa tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi. Mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, li athari wa tariqatin Nabi, mengikuti asar dan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan beliau dan dalam surat-surat beliau. Allati kanat tuktabu ilal muluki wa ghairihim, yang dulu ditulis untuk dikirim kepada para raja dan yang lainnya. Yad'uhun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li da'watil Islam, yang Nabi menyeru mereka untuk dakwah Islamiyah, diseru kepada Islam. Fayamurul katibu fayaktub bismillahirrahmanirrahim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam fayamurul katiba, Nabi memerintahkan kepada katib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menulis sendiri, beliau seorang nabiyil ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak membaca tulisan, sehingga beliau memerintahkan kepada katib. Makanya di sana ada apa? Penulis-penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Yang merupakan penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Indak Umar. Di antara kutab, para penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Siapa lagi dari pemuda yang sangat cerdas? Zaid bin Thabit. Juga siapa lagi yang lebih mulia dari Zaid bin Thabit? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam kisah perang Hudaybiyah beliau diperintahkan untuk menulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada penulisnya untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, kama fi Sahih Bukhari fi qissati Hiraqal, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam kisah Hiraqal. Dan ini banyak.
Ats-tsalits, yang ketiga, istiqraru amalil a'immati wal ulama'i wal musannifin ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah. Telah tetapnya amalan para a'immah dan para ulama serta para pengarang di atas perkara yang sedang kita bahas ini, yaitu membuka kitab-kitab ilmu dengan basmalah. Kama naqalahu Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Fathul Bari dan selainnya. Jadi telah tetap amalan para a'immah, para ulama, untuk mereka membuka kitab-kitab penulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Ini jelas ada muqaddimah dan telah berulang-ulang pembahasan ini. Tapi kita masuk pada kalimat awal dari risalah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang diterangkan di sini tentang makna wilayah wa aqsamiha. Syekh mengatakan di awal risalahnya, as'alullah al-karim, aku meminta kepada Allah al-karim, dat yang maha mulia, yang sangat luas pemberiannya. Rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah kepadamu di dunia dan akhirat. Nah, wilayah di sini apa maknanya? Nanti akan dijelaskan. Qala thanna rahimahullah ka'adatihi fi rasailihi bid-du'a liman yaqra'u hadhihi ar-risalata aw yasma'uha. Kemudian Syekh menyebutkan yang kedua setelah membaca basmalah. Yang kedua, beliau sebagaimana kebiasaannya di dalam tulisan-tulisan beliau menyebutkan doa bagi orang yang membaca risalah ini atau mendengarnya. Baik. Dan pada doa ini washtamala ala salati da'awatin jami'ah. Baik, pada muqaddimah risalah beliau ini tercakup 3 doa-doa yang mencakup. Dan ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu jawami'al du'a. Beliau suka untuk berdoa dengan jawami'ud du'a, doa-doa yang ringkas tapi mencakup makna yang luas. Doa apa saja yang terkandung dalam muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh? Al-ula, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini yang pertama. Baik. Untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah, memberikan pertolongan, perlindungan, pembelaan kepadamu di dunia dan akhirat. Yang diawali dengan tawassul menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Nah, wa aslul wilayah al-mahabbah wal qurb, kama yaqulu Syekhul Islam rahimahullahu taala. Sebagaimana dalam Al-Furqan baina auliya'i rahman wa auliya'i syaitan. Ini asal makna wilayah. Berarti kalau diambil dari asal makna ini, maksud ayyatawallaka yaitu apa? Agar Allah apa? Mencintaimu dan dekat denganmu di dunia dan di akhirat. Dan konsekuensinya ketika Allah mencintai dan dekat dengan hambanya, ya akan ditolong, dibela. Ya tidak? Nah, ini asal makna wilayah. Makanya beberapa hari yang lalu, atau mungkin sudah banyak, cuman beberapa hari yang lalu ada yang mengirimi peringatan. Tersebar sudah apa? Al-Quran yang sudah diubah-ubah. Al-Quran yang sudah diubah-ubah.
Di antaranya Musallatsut Tauhid yang disebar di Amerika katanya. Jadi sekarang ikhwani fillah, terkadang orang ingin membuat resah kaum muslimin dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di antara bentuk menurut mereka pengubah-ubahan makna Al-Quran yaitu pada Al-Maidah ayat 51. Bagaimana bunyinya, Umar? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u. Nah, di sini ya kawan, menurut mereka makna aulia itu pemimpin. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin. Jadi, makanya ayat ini dulu santer sekali di zaman pemilihan Ahok dulu. Nah, kemudian pada sebagian terjemahan memang apa? Teman dekat. Nah, ini tahrif terhadap Al-Quran. Pemimpin diganti tempat dekat. Nah, baik. Padahal kalau orang mengetahui makna tawalli, makna wilayah yang di sini, mencakup semuanya. Ya tidak? Mencakup juga jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai teman dekat, sebagai sahabat karib, sebagai seorang yang dia saling tolong-menolong dengannya, juga termasuk diantaranya jangan menjadikannya sebagai apa? Pimpinan yang ditaati. Semuanya tercakup. Nah, ini pentingnya seorang memahami sehingga tidak terkecoh dengan apa? Dengan sebagian tulisan-tulisan yang sebenarnya dibangun di atas kejahilan. Juga kejahilan yang kedua, katanya sudah diterbitkan Quran yang sudah diubah-ubah, namanya Musallatsut Tauhid. Padahal seorang kalau membaca ini memang bukan mushaf. Mereka tidak mengakui ini, walaupun ini kitab tidak benar. Tapi ini bukan mushaf. Karena sebagian orang pokoknya kalau tulisannya Arab, kemudian covernya itu seperti Al-Quran, dibuat seperti ini, ya. Nah, itu Al-Quran ini sudah diterbitkan Al-Quran baru, Musallatsut Tauhid, untuk menggabungkan tiga agama. Ternyata kalau dibuka, saya cek di PDF-nya, ini bukan mushaf, ini isinya cerita kayak cerita dari cerita orang-orang Yunani, namanya bukan nama Arab di situ. Kalau namanya sulit-sulit, ya, nama-nama Yunani yang kemudian ubah dalam bahasa Arab. Mungkin mitologi mereka dan seterusnya. Ya, ini memang bukan mushaf, sehingga kaum muslimin tidak perlu bingung, karena memang itu bukan mushaf. Seorang yang tahu Al-Quran dan bukan akan mengatakan memang ini bukan Quran. Baik. Oleh karena itulah butuh kita untuk lebih memperdalam agama ini, terutama menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan penjagaannya. Inna nahnu nazzalna Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Nah, sehingga seorang ketika menghafal Al-Quran, dia memposisikan termasuk dalam dalam deretan para penjaga-penjaga Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan pilihan kepadanya, dijadikan pilihan Allah. Ini kemuliaan yang besar. Cuman ya ini, karena kebanyakan kaum muslimin yang seakan-akan punya ghirah terhadap Al-Quran, tapi tidak paham, tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran, akhirnya setiap yang tulisan Al-Quran, tulisan Arab, dianggapnya Al-Quran. Wa aslul wilayah dari al-mahabbah wal qurb. Sehingga kalau diartikan teman setia, masuk enggak? Masuk. Dan ini bukan tahrif. Qala wa tanqasimul wilayatu ila qismain. Dan wilayah terbagi menjadi dua jenis. Wilayatun minallahi lil abdi wa wilayatun minal abdi lillahi azza wa jal. Wilayah dari Allah untuk hamba. Dan inilah yang
diinginkan dalam doa tadi, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang kedua, wilayah minal abdi lillahi azza wajal, wilayah dari hamba untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa syekhu rahimahullahu ta'ala qasadal wilayata minallahi li abdihil mu'min. Dan syekh rahimahullahu ta'ala memaksudkan di sini yaitu wilayah dari Allah untuk hambanya yang beriman. Berarti apa? Dimaksudkan agar Allah memberikan kecintaannya dan agar Allah dekat dengan hamba tadi sehingga hamba tadi mendapatkan pembelaan dan pertolongan. Nah, apa bukti tentang pembagian ini, ikhwan? Famin wilayatillahi lil abdi qauluhu ta'ala Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ini di antara ayat yang menunjukkan wilayah Allah untuk hambanya, yaitu dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ini. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Berarti walinya orang yang beriman maksudnya apa? Penolong, pembela. Paham? Baik. Wa min wilayatil abdi lillah, dan di antara dalil yang menunjukkan wilayah hamba untuk Allah, qauluhu ta'ala, wa may yatawallallaha wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa saja yang berwala, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai walinya. Menjadikan Allah sebagai penolongnya. Jadi mereka menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang dicintai. Allah yang dicintai olehnya, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai. Dan siapa saja yang mencintai orang-orang yang beriman, maka sungguhnya golongan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menang. Baik. Nah, wal wilayatul lati minallahi lil 'abdi tanqasimu ila wilayatin 'ammah wa wilayatin khassah. Nah, dan wilayah yang asalnya dari Allah untuk hamba terbagi jadi dua juga, ikhwan. Yang 'ammah, yang umum, dan yang khusus. Nah, ini lebih spesifik lagi. Perhatikan pembagiannya. Fal wilayatul 'ammah, adapun wilayah yang 'ammah, ya al wilayah 'alal ibadi bit tadbiri wat tasrif. Wilayah yang sifatnya umum maksudnya yaitu wilayah atas hamba-hamba ini dengan pengaturan dan tadbir dan tasrif hampir sama, yaitu dengan pengaturan-pengaturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Ini yang diberi rezeki, ini yang sakit, itu yang diselamatkan, itu yang mati. Ini masuk dalam wilayah apa? 'ammah. Berarti wilayah 'ammah ini juga apa? Hampir sama ikhwani fillah dengan apa? Dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum. Wa hiya syamilatun lil mu'minin wal kafir. Ini mencakup orang yang beriman dan orang kafir. Wa jami'il khalq, dan keseluruhan para makhluk, kama qala Allah azza wa jalla, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Kemudian mereka semua dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang hak, yaitu apa? Maula mereka yaitu zat yang mengatur dan memberikan kemanfaatan maupun kemadaratan kepada mereka. Ketahuilah bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala hukum yang mutlak, dan dia adalah zat yang paling cepat hisabnya. Ini wilayah yang 'ammah berupa apa? At-tadbir wa tasrif, pengaturan. Wal wilayah khassah hiya an yatawallallaha 'abdahul mu'mina bi inayatihi wa taufiqihi wa tasdidihi wa hidayatihi wa hiya khassatun bil mu'minin. Wilayah khusus yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi hamba-hambanya yang beriman. Dengan apa? Memberikan inayah, perhatian,
memberikan taufik, meluruskan dia dan memberikan hidayah kepada dia. Yang ini mencakup apa? Ya, pembelaan dan pemberian pertolongan. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Kama qala azza wa jal, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi wali di sini wilayah yang khasah. Allah adalah walinya orang yang beriman, akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumat. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, yang mereka akan mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini wilayah khasah. Juga yang menunjukkan wilayah khasah, qala azza wa jal, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Nah, tidak takut atas apa-apa yang akan mereka hadapi dan tidak bersedih atas apa-apa yang mereka tinggalkan yang telah berlalu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang mereka itu wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini faedah tambahan tentang makna wilayah yang masih akan dilanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Berarti dipersiapkan untuk baca. Nah, sekalian untuk belajar membaca dipersiapkan karena. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta